Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Kencana Putri. Saya mahasiswa S1 Akuntansi dari Universitas Mercubuana. Saya ingin menjelaskan mengenai perkembangan akuntansi perpajakan di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar akuntansi pajak. Nah, langsung saja kita mulai penjelasannya. Akuntansi pajak berasal dari dua kata, yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Apa itu akuntansi pajak? Akuntansi pajak secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak. Penyajian itu sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan atau tax compliance. Walaupun secara teknis proses penyajian laporan tidak diatur secara rinci dalam ketentuan perpajakan, pengukuran dan penilaian atas suatu fakta sangat dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan. Sejarah akuntansi pajak. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1967, sistem pemungutan pajak yang dikenal dengan nama menghitung pajak sendiri atau MPS dan menghitung pajak orang lain atau MPO mulai diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 867 JO PP 11 tahun 1967. Sistem tersebut sama dengan sistem yang berlaku saat ini, yaitu Self-Assessment System. Melalui Inpres 6 tahun 1979 yang dikenal dengan Paket 27 Maret 1979 dan KMK strip 108 garing KMK garing 1979, wajib pajak yang menggunakan laporan pemeriksaan akuntan publik akan diberikan keringanan dalam bentuk atas laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik tidak diperkenankan untuk dikoreksi kecuali jika mengandung sebuah kesalahan. Konsep akuntansi pajak. Konsep dasar akuntansi menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dalam kerangka dasar penyajian dan pelaporan keuangan atau disingkat KDPPLK, paragraf 22 dan 23 menyatakan bahwa asumsi dasar akuntansi berdasarkan dasar akrual dan kelangsungan usaha atau going concern. Menurut International Financial Reporting Standards atau IFRS pada The Conceptual Framework for Financial Reporting paragraf 4.1, sebagai asumsi dasar akuntansi adalah hanya kelangsungan usaha. Tujuan pelaporan keuangan perpajakan: 1. Memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak atau PKP dan dasar pengenaan pajak atau PPN. 2. Membantu wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. 3. Mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan sistem self-assessment, terutama apabila sedang terjadi pemeriksaan atau penyidikan pajak. Fungsi akuntansi perpajakan. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data keuangan yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan penghitungan pajak yang harus dibayar. Agar dapat menyajikan data kuantitatif yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berkaitan dengan perpajakan, maka akuntansi pajak harus memenuhi tujuan kualitatif. Pembukuan dan pencatatan. Proses pembukuan maupun pencatatan pajak merupakan kegiatan utama di dalam akuntansi komersial. Dari sisi pajak, pembukuan dan pencatatan ini menjadi suatu hal yang sangat krusial karena apa yang dibukukan atau dicatat akan menjadi dasar bagi setiap wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Pada prinsipnya, setiap wajib pajak orang pribadi yang telah melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. 1. Diselenggarakan dengan memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
3. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. 4. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. 5. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. 6. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur, keadaan kas dan bank, daftar utang piutang, daftar persediaan barang, dan membuat neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak. 7. Dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak wajib disimpan selama 10 tahun. Siklus laporan keuangan menurut akuntansi dan perpajakan. A. Melakukan analisa terkait transaksi-transaksi yang dipersiapkan untuk di jurnal. B. Melakukan pencatatan akun-akun ke dalam jurnal termasuk debit kredit. C. Melakukan posting debit kredit ke dalam buku besar. D. Menyesuaikan akun-akun pada buku besar dengan membuat ringkasan dan melakukan penjumlahan. E. Mempersiapkan laporan keuangan dengan menggunakan neraca saldo setelah disesuaikan. F. Melakukan jurnal dan posting entry untuk menutup akun sementara. G. Membalik jurnal dalam periode berikutnya, opsional. Sekian informasi yang saya berikan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan pendengar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan kurangnya informasi yang saya jabarkan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.